Konflik internal Kadin tak kunjung mereda. Masing-masing kubu, baik Arsyad Rashid maupun Anindya Bakri bersikukuh menjadi ketua umum. Kondisi ini memicu kekhawatiran di kalangan dunia usaha dan buruh mengingat posisi Kadin yang cukup vital di sektor perekonomian Indonesia. Sore ini kita akan membahasnya dengan Wakil Ketua Umum Kadin bidang hukum kubu Arsyad Rashid ada Daniswara Harjono, Wakil Ketua Umum Kadin bidang pengembangan ekonomi daerah kubu Anindya Bakri, dan pengamat ekonomi politik Iksanuddin Nursi. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Suaranya putus-putus sekali. Oke. Oke. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Oke, saya mau ke Pak Danis terlebih dahulu ya. Pak Danis, Arsyad Rashid dilengsarkan dari posisi Ketua Umum Kadin dan digantikan Anindya Bakri melalui Munaslup. Kubu Arsyad, kubu Anda menyebut bahwa Munaslup ilegal. Apa dasarnya menyebut ini ilegal? Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Dasarnya begini, bahwa Munaslup itu dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Padahal anggaran dasar tersebut sudah disahkan oleh Kepres 18 tahun 2022. Maaf. Dan tentunya ini merupakan hal yang sangat memprihatinkan. Kadin, sebagaimana kalau kita mencintir pendapatnya Prof. Jimli Asidiki, ini adalah satu lembaga negara karena dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87. Tapi kenapa sampai kalaupun mau dilaksanakan Munaslup dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang perundang-undangan. Karena sebenarnya pada dasarnya Munaslup itu adalah meminta pertanggungjawaban terhadap Dewan Pengurus. Artinya bukan hanya Ketua Umum, Dewan Pengurus, dan itu isinya adalah terkait dengan pelanggaran prinsip ADART dan atau adanya penyelewengan keuangan dan atau ada kepengurusan yang tidak berfungsi. Jadi ini jelas. Kemudian ada tahapan-tahapan yang dilewati, tidak pernah ada peringatan. Ya, peringatan kalau sesuai dengan ketentuan adalah minimal 2 kali dengan jeda waktu 30 hari. Dan yang terakhir harusnya permintaan Munaslup itu dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah Kadin provinsi dan juga setengah dari jumlah anggota luar biasa atau asosiasi yang hadir pada saat Munas terakhir. Oke, jadi tidak sesuai dengan ADART dan tidak memenuhi persyaratan, begitu ya Pak Danis ya? Demikian, sehingga kita menyebutnya sebagai itu ilegal. Oke, bagaimana dengan suara ataupun dukungan dari 25 Kadin daerah yang diklaim oleh kubu Anindya Bakri? Itu ada? Ya, saya yang menjawab ya. Ya, silakan Pak Danis. Baik. Jadi tidak sampai 24 jam kemudian seluruh atau 21 kepala atau ketua Kadin provinsi dari 21 provinsi hadir menyampaikan surat penolakan adanya Munaslup. Dan ini kita terima sehingga paling tidak mestinya kalau 21 itu setuju, ya itu Munaslup bisa berjalan, tapi kan tentunya harus melalui tahapan juga. Jadi kita menyatakan mana mungkin sih bisa quorum, karena 21 menyatakan 21 tidak mendukung setuju kubu Arsyad, sementara yang di sana mengklaim 25 di kubunya Anin, begitu ya Pak Danis ya? Iya, sehingga itu tidak mungkin, karena 25 ditambah 21 itu ada 40 sekian. Padahal jumlah 34 provinsi, Kadin provinsi hanya sekitar 35. Oh 35, oke, saya mau ke Pak Mulyadi dari kubunya Anindya Bakri, Munaslup Kadin yang menetapkan Anindya Bakri, putra pengusaha Abu Rizal Bakri sebagai ketua umum disebut ilegal oleh kubunya Arsyad karena tidak memenuhi persyaratan dan tidak sesuai dengan ADART. Karena itu tadi dukungan 25 Kadin daerah itu tidak sesuai dengan kenyataan. Respon kubu Anindya seperti apa? Begini Mbak, saya adalah masih halo? Iya, silakan. Halo, jelas. Silakan. Ya. Saya ini masih pengurus Arsyad ya. Anin belum ada kepengurusan. Ya, saya perlu sampaikan. Anin itu belum ada kepengurusan hasil Munaslup ya. Tapi perlu saya sampaikan, pelaksanaan Munaslup itu kita punya dasar. Dasarnya apa? 19 provinsi melakukan pernyataan untuk meminta Munaslup. 25 anggota luar biasa
minta dilaksanakan Munaslup. Dan ini bukan tiba-tiba, Mbak. Ini sudah di bulan April sudah disampaikan kepada Ketum Arsan. Tapi Arsan tidak menanggapi, ya. Ya. Arsan tidak menanggapi dilakukan Munaslup, ya. Dan terjadilah pada tanggal 14 kemarin. Kalau kita saling mengklaim, ya pada suara mengklaim ini 21, saya mengklaim 19, ya. Tapi jelas kita punya data. Saya sudah sampaikan kepada Prof. Julham kemarin, mari kita bayar data. Data dari yang ikut Munaslup mana berapa, ada 19, ini orangnya. Ini suratnya. Data Arsan mana? Ya. Oke. Yang penting sekarang adalah, halo? Ya silakan Pak. Halo? Silakan Ya, dilanjutkan Pak Mo. Iya, iya. Kalau kita berargumentasi itu tidak akan selesai. Ya. Di mana kita sekarang adalah berdasarkan Undang-Undang Kadin nomor 187 bahwa Kadin adalah punya pengawas. Ya. Kita minta sepakat bersama-sama. Mari kita berdiskusi. Ya, kalau memang kubu Pak Arsan mau baik-baik, ya kan? Oke. Bukan masalahnya tidak melanggar aturan Pak Dhani, tidak melanggar pertanggungjawaban, tidak ada langgaran lah jelas. Iya dong. Oke. Ada Pak Mulyadi. pelanggaran yang dilakukan oleh kubu Arsan. Oke, Pak Mulyadi. Jadi Ya. 19 kadin daerah itu resmi ya? Ada dukungan secara resmi. tertulis untuk Anindya Bakri? Ada tertulisnya ada, Oke. ya kan? Pada saat Munaslup itu 28 kadin hadir. Ya, ikut Munaslup ya. Terpilih Pak Anin sebagai ketua umum kadin ya. Oke. Tapi kalau paduan suara ini jangan mengklaim bahwa di sana ada 21. Bisa saja kita punya surat kok. Ada surat. Kita juga punya surat, Pak. Mereka Kita juga Iya, punya surat nih makanya. katanya Pak Saya Dhani. sudah sampaikan kemarin. Jadi bukan mengada-ada, Pak. Bukan Iya, mengada-ada. kita bukan mengada-ngada. Ayo kita konfirmasi. Baik Iya, data, nggak masalah, iya kan? Nggak masalah. By Iya, data by juga, Pak, data, kita pegang, ayo. Pak. Ayo Iya. kita by data, gitu kan? Iya, nggak masalah. Satu bukan masalah, satu organisasi ya yang dilakukan kesalahan oleh Arsan. Yang kedua pertanggungjawab keuangan juga. Oke. Ada juga. Sebentar, Pak Iya, tapi kan Mulyadi. tidak pernah ada surat pun, Pak. Satu harusnya Oh, kan dalam harus ada rapat kan saya peringatan. sampaikan. Dalam rapat Harus ada Pak Dhani saya peringatan, sampaikan. Pak. Bapak memberikan Iya. peringatan apa enggak? Kan Saya itu. sudah saya langsung memberikan peringatan kepada Arsan ya. Iya, harus Saya tertulis, Pak. Apa? Kemudian Waktu lapor dilihat rapat 30 hari rapat kemudian. harian, rapat Kita harian kan pegangnya juga anggaran sampaikan. dasar, Pak. Anggarannya Oh anggaran iya, dasar. jelas kita anggaran dasar. Iya, Pak. Kalau kita berdebat Makanya Pak Dhani, kita ikuti tidak akan aja ada sesuai selesainya. ketentuan anggaran dasar atau tidak. Iya, kita ikuti ayo Pak. Iya. Oke Pak Danis. Oke, jadi Ya, oke, masing-masing oke. saling mengklaim ya punya dukungan dari kadin daerah. Saya mau ke Bang Iksanuddin Nursi. Bang Iksanuddin, bagaimana Anda melihat Iya. pembelahan di internal kadin ini? Saya ingin tanya, ini kadin udah seperti partai politik saling klaim dukungan dari daerah. Menurut Bang Iksan, apakah faktor politis sangat kuat mempengaruhi pembelahan di internal kadin? Ya, pertama ini peristiwanya tidak berdiri sendiri ya. Ini peristiwa ini berkaitan dengan perpindahan acara Munas Kadin dari Denpasar ke Kendari. Ya. Dan jadi kalau mau dilihat ini tidak sekedar peristiwa adanya Sekarang. Munaslup, tapi mesti dilihat ada peristiwa perpindahan tiba-tiba Munaslup dari Denpasar ke Kendari. Oke. Suka tidak suka saya secara terbuka di sini yang mestinya koreksi adalah istana. Ya. Istana mesti koreksi diri. Oke. Jadi kenapa mesti terjadi perpindahan dari Denpasar ke Kendari? Itu yang Oke. pertama. Yang kedua dari historical, Anda bisa lihat selama era reformasi hampir ketua umum Kadin itu tidak terlibat langsung dalam pemilu. Unsur Kadinnya ada. Iya. Tapi ketua umumnya Ya. tidak serta-merta menjadi ketua tim sukses gitu. Oke. Itu artinya sesungguhnya yang diminta dari Kadin berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 87 adalah posisi Kadin yang statusnya tidak terjun dalam dunia praktis secara terbuka. Oke, baik. Walaupun kita tahu sejak namanya Abu Rizal Bakri, Muhammad Sulaiman Hidayat, dan kemudian Gembong, nama Gembong saya lupa. Ya. Lalu kemudian masuk ke Arsat, itu mereka nggak tampil serta-merta di depan gitu. Tapi di era Arsat, itu dia tampil di depan, langsung menjadi ketua tim sukses. Kan Oke.
Ini jadi peta politiknya jadi aneh gitu. Jadi Itu yang faktor kedua, politik kalau sangat kita berpengaruh ngelihatnya. ya, Bang Iksan ya? Oh iya, ini yang ketiga yang saya mau bilang. Ya. Keputusan Munaslup itu adalah keputusan politik. Jadi yang disebut dengan musyawarah nasional itu adalah lembaga tertinggi. Kalau kita dengar tadi dari dua belah pihak, peristiwa tentang klaim 19 atau 25 itu peristiwa pendataan berbasis apa yang disebut dengan yuridis legal. Kalau kita lihat, apa yuridis sosiologisnya? Yuridis sosiologisnya, mereka yang pernah mendukung Anin, pada akhirnya tersimpan dalam hati. Mereka tidak mendukung Arsyad Rashid. Oke. Itu poinnya sebenarnya. Karena Jadi, restu istana dan ya, itu tersimpan makanya dengan mereka baik. terpaksa mendukung. Nah, dan ini ada pertanyaan CNN yang menarik sesungguhnya. Ini mempengaruhi dunia usaha. Yes, dunia usaha sedang dirundung duka yang amat mendalam. Oke. Ada Oke. 3 indikator penting. Tahan dulu, Indikator Bang Iksan. pentingnya adalah Bang Iksan, tahan dulu ya. Bukan, saya ingin mengatakan begini, kalau dunia usaha tidak serta melakukan antisipatif atas situasi perekonomian Oke. karena kisru berebut jabatan, maka sebenarnya yang terjadi adalah betapa enaknya perekonomian Indonesia diacak-acak oleh pihak lain gitu loh melihatnya. Oke, tahan dulu soal dampak pembelahan Itu ini yang ya. kita tahu. Oke, tahan dulu Iya. soal dampak pembelahan ini. Tapi sepakat Bang Iksan bahwa ini faktor politis sangat kencang menjadi faktor pendorong pembelahan di internal Ada data Kadin begini, ya. saya mau sampaikan begini, ada data begini. Menjelang Munas di Denpasar, saya ketemu 17 kompartemen. Latar belakang saya adalah latar belakang di mana saya komite kebijakan publik Kadin loh. Jadi bukan sekedar pengamat ekonomi yang tidak mengerti dunia Kadin. Dan teman-teman yang menjadi ketua umum adalah teman-teman yang cukup dekat sama saya. Baik. Artinya saya kenal tuh dari zaman Ical sampai kemudian, cuma saya tidak tahu Arsyad Rashid saja. Saya tidak tahu. Bahkan saya tidak kenal saya Oke, tahu, baik. tapi Poin saya Anda. tidak kenal secara pribadi. Tidak kenal secara pribadi. Apa poinnya? Poinnya adalah dalam dunia usaha seperti sekarang, kontribusi Anda sangat diharapkan dalam mengatasi situasi tidak jelas arah perekonomian kemana. Oke. Kalau Anda berhasil diacak-acak, gitu ya, maka Anda sedang menurunkan harkat martabat organisasi. Itu yang paling penting yang mesti dilihat gitu loh. Baik. Saya mau tanya lagi ke Pak Danis ya. Pak Danis, bahwa faktor politis ini sangat kuat mempengaruhi pembelahan di internal Kadin, tapi langkah dari kubu Pak Arsyad mempertahankan posisinya apa? Apakah memang sudah siap menggugat secara hukum? Iya, Mbak. Saya Danis Wara, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang hukum, Mbak. Jadi saya melihat dari sisi hukum. Dari sisi hukum terjadi pelanggaran, ya, tidak ada ketentuan yang tidak diikuti. Saya melihat itu jelas hitam putihnya. Nah, kemudian kalau masalah politik, tentunya saya bukan ahli politik, saya nggak mau sok tahu juga. Tapi terus terang saya itu sebenarnya pada saat Munas terjadi di Kendari, saya hadir juga, dan saya sebetulnya tidak di pihak yang mana-mana. Saya Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Jakarta pada saat itu, saya hadir, tentunya saya sebagai mengamati semuanya, dan kalau misalnya dibilang memang Kadin pada saat itu terbelah, saya posisinya sebetulnya netral pada saat itu. Ya, walaupun ternyata setelah itu saya diminta untuk menjadi pengurus. Jadi kaitannya ke situ. Memang tentunya melihatnya juga harus dengan hikmat juga, sikonnya. Kita semua ini berkawan sebetulnya. Betul. Teman, ya nggak ada kalau misalnya saya nggak suka misalnya, nggak ada. Saya Oke, jadi poinnya akan mengajukan gugatan hukum nggak, Pak Danis? Kenapa? Ya, poinnya akan mengajukan gugatan hukum nggak? Saya kira kita negara hukum, Mbak. Tentunya kalau memang tidak ada kesepakatan, musyawarah mufakat tentunya baik, ya, negosiasi baik. Tapi kalau itu tidak tercapai, maka satu-satunya jalan yang terbaik bagi bangsa ini, karena kita negara hukum, adalah langkah hukum. Kita melakukan legal action. Saya kira itu hal yang paling baik, paling tepat, paling bijak. Karena kita, ya kita pengusaha, kita pelaku usaha kok. Oke, Gitu, jadi artinya dari kubu Arsyad masih membuka ruang musyawarah ataupun negosiasi ya? Masih mau ya untuk duduk bersama ya? Sebelum kalau misalnya nanti deadlock baru menggugat. Ya, selalu dalam langkah hukum itu selalu sampai dengan ujung itu terbuka kesempatan itu. Hanya tinggal masalahnya seberapa kemungkinan negosiasi yang dilakukan. Baik. Tapi saya yakinlah seorang Arsyad Rashid sebagai ketua umum adalah orang yang sangat bijak sekali, sangat mengerti, dan pasti bukan tipikal yang misalnya pendendam, sakit hati, enggak. Baik. Beliau orang yang bijak yang saya tahu. Oke, saya mau ke Pak Mulyadi. Pak Mulyadi, jadi masih ada ruang negosiasi dan juga musyawarah yang ditawarkan oleh kubu Arsyad Rashid
untuk bisa mengatasi kebuntuan di konflik internal Kadin? Apakah dari kubunya Anindya Bakri mau membuka juga pintu komunikasi untuk musyawarah dan juga negosiasi? Tapi jangan dijawab dulu Pak Mulyadi, kita harus jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber membahas tentang pembelahan ataupun konflik internal di Kadin yang mengkhawatirkan dunia usaha serta buruh. Nanti saya akan bahas lebih dalam soal itu ya. Tapi saya mau ke Pak Mulyadi. Pak Mulyadi, bahwa ada keinginan untuk musyawarah dan juga negosiasi yang dilontarkan oleh kubu Arsyad Rashid. Apakah kubu Anindya Bakri masih mau untuk duduk bersama, membuka komunikasi, negosiasi dan musyawarah untuk mengatasi kebuntuan ini? Saya ini Mbak adalah salah satu saya pengurus di Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Daerah dari kubu Arsyad. Saya terlibat di dalam Munaslup. Pada prinsipnya Pak Danis, ya, Pak Iksan, ya, sepakat dulu, musyawarah dulu. Lakukan musyawarah antara Pak Anin dengan Pak Arsyad, ya. Daripada kita melangkah lebih jauh, lakukan musyawarah dulu. Ya, walaupun negara kita negara hukum, musyawarah untuk mufakat dulu. Itu yang kita hindari. Yang akan rugi ini siapa? Rugi ini ekonomi Indonesia nantinya. Ya, apalagi kita industri di mana-mana sedang terpuruk, menghadapi pergantian presiden tahun 20 Oktober, yang dimana kita harus menggenjot ekonomi. Lapangan pekerjaan sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita ini. Ya. Kalau pada prinsipnya, saya yakin Anin mau berdialog dengan Arsyad, mau, silakan. Kita ini kan semuanya adalah teman, sahabat dengan Pak Danis, ya. Sahabat dengan Pak Iksan, sahabat dengan Arsyad orang baik, Anin orang baik. Ya mereka inilah di puncak pimpinan untuk bicara, sampaikan kepada kita. Cukup itu, Mbak. Ya. Oke, jadi masih mau ya untuk bisa bermusyawarah, bernegosiasi ya? Jelas mau. Kita kawan kok, kita sahabat ya. Saya dengan Pak Danis sama-sama di pengurusan Kadin Arsyad sama-sama. Ya. Oke. Saya mau ke Pak Iksanuddin Nursi. Bang Iksanuddin, dampaknya akan seperti apa ya bagi dunia usaha kita, perekonomian kita dengan adanya pembelahan di internal Kadin? Karena para buruh saja sudah khawatir dengan pembelahan di internal Kadin karena ini berkaitan dengan status upah ya. Karena kan komunikasinya dengan para pengusaha ini melalui Kadin ini. Bang Iksan. Oke. Saya jawab dulu ya. Mohon tidak terburu-buru karena ujungnya nanti ketika masuk apa yang disebut oleh Pak Danis, ini negara hukum, kita akan main hukum. Saya akan mengambil sebuah tesis restorative justice gitu ya. Tapi sebelumnya saya ambil dulu perspektif ekonomi ya, sebelum masuk ke dalam keinginan bermusyawarah. Iya, enggak apa-apa. Saya cuma beberapa poin aja. Poin pertama adalah sejak November 2023 saya sudah menyatakan indikasi meningkatnya PHK. Saat itu saya sudah mengindikasi jumlah PHK yang di atas 1 juta. Itu November 2023. Lalu makin meningkat ketika kita bicara di Februari menjadi 1 juta lebih dan sekarang ini terus makin merebak. Dan itu makin kelihatan ketika yang namanya Purchasing Manager Index tinggal 48,9. Dan itu juga terindikasi dari makin menipisnya orang yang punya dana pihak ketiga di 100 juta ke bawah. Tapi yang 2 miliar ke atas meningkat. Dan itu juga terindikasi dari posisi jatuhnya yang namanya kelas menengah 7 sampai dengan 9 juta. Dan itu diindikasikan membaiknya nilai tukar karena pinjaman. Apa poinnya? Kalau bukan kontribusi pengusaha dalam rangka mengatasi kemelut perekonomian yang tidak jelas arahnya kemana ini, situasi perekonomian makin memburuk. Jadi ketika saya melihat, dengar dulu di sini kalimat pentingnya. Ketika saya melihat menyaksikan Anindya Bakri ketemu dengan Hasim Joyo Hadikusumo dan berfoto bersama, saya sudah mendapat pesan di situ. Bahwa akan ada pergantian. Bahwa, foto itu tidak punya makna apa-apa. Tapi sebagai orang yang pernah ada di Kadin, yang pernah mengerti pergaulan di antara teman-teman, oh ini akan ada terjadi sesuatu. Foto itu, saya viralkan foto itu. Saya bilang aja, saya viralkan foto itu. Bagaimana Anin berfoto bersama dengan Hasim Joyo Hadikusumo dan itu memberi pesan. Dan Arsyad, saya kira Arsyad Rashid salah membaca ketika pemilu kemarin. Ketika disebut-sebut rambut putih, dia pikir Jokowi Widodo akan betul-betul mendukung yang namanya
rambut putih, Oke, nggak ngerti oke. masalah lain gitu. Oke. Itu salah bacaannya. Nah, ujungnya setelah kita bicara hukum, di sini kita lihat. Ya. Kalau Anda masuk ke Ekonominya. meja peradilan, kalau Anda masuk ke meja peradilan, yang akan terjadi adalah kalah menang, menang kalah. Ulang, ketika Anda masuk ke meja peradilan, gitu ya, Oke. see you in the court istilahnya gitu, kalau pakai teman-teman itu bilang see you in the court, kita tarung di pengadilan, maka pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah. Pasti Oke. ada yang kalah, pasti menang. Tapi jika musyawarah, lebih fair dia. Saya bilang begini, kalau saya, ini usulan saya konkret. Sudahlah, Arsyad sudah diterima lewat yang namanya Munas Kendari. Nah, berbagi aja posisi waktu dengan yang namanya Anin. Nah, di situ setelah berbagi waktu, kemudian berbagi kepengurusan. Di dalam Ya. kepengurusan Kadin di bawah Anin sebagai Ya. ketua umum. Oke. Nah, itu posisinya restoratif justice. Baik. Jadi tidak perlu lagi bicara soal yuridis legal begini, yuridis sosiologis begini. Dampak yuridis ekonominya bukan dulu itu nih Pak lagi. Iksan. Dampak ekonominya dulu nih. Dampaknya apa secara kalau perekonomian, saya ingin tanya nih soal itu dulu. Nah, ujungnya adalah kalau sudah ketemu restoratif justice-nya, mari kita bicara dengan pemerintahan yang akan dilantik 20 Oktober. 100 hari mereka menyehatkan perekonomian gimana? Apakah akan tetap, ini saya kebetulan ketemu dengan, maaf, saya ketemu dengan sejumlah pengusaha besar. Mereka bilang, we will wait and see until February or March. Coba, kebayang nggak? Jadi mereka tetap akan menunggu situasi, melihat dan menunggu sampai dengan Februari dan Maret. Artinya apa? Sejak yang namanya November, Desember, Januari, 3 bulan ini, mereka akan lihat efektivitas kebijakan 100 harinya. Apakah memang Prabowo menyelesaikan akar masalah atau tidak? Karena tiba-tiba Prabowo Subianto menyatakan, kita akan lagi membuka pinjaman. Apakah pinjaman menyelesaikan akar masalah perekonomian? Seperti yang kemarin jatuhnya Oke. nilai tukar disesuaikan dengan Ya. pinjaman. Tapi Kan itu dampak pertanyaannya. pembelahan ini apa? Semua terpulang pada Bang Iksan, dampak keberanian pembelahan pengusaha Kadin ini melakukan apa? investasi. Oke, dampak pembelahan Kadin ini apa terhadap situasi ekonomi kita? Itu dulu, Anda belum jawab tuh. Iya, Anda kan makin menurun, situasi makin menahan diri. Oke, kita masing-masing aja nggak usah berorganisasi, dan pada saat yang sama, sumber daya diambil, produksi diambil, distribusi Oke. diambil pihak lain. Oke. Dan akhirnya, porsi kekuatan Kadin, porsi kekuatan domestik, korporasi swasta, itu makin lama makin menurun. Baik, baik. Seperti sekarang Oke. kita saksikan bahwa sebenarnya korporasi swasta dalam negeri makin Oke. lama makin menurun. Oke, tahan Bang Iksan. Saya mau ke Pak Mulyadi. Pak Mulyadi, Anda melihat bahwa dampak dari munaslup ilegal yang menyebabkan pembelahan di internal Kadin ini itu sangat mahal sekali ya untuk situasi perekonomian kita. Tadi yang disebutkan oleh Bang Iksan ya. Apakah ini kemudian dipikirkan? Pak Mulyadi. Mbak, jangan. Halo, Mbak. Ya, silakan. Halo, Mbak. Bukan munaslup ilegal. Ya, jangan menganggap munaslup ilegal. Ya kan? Kalau ini ilegal saya tidak setuju. Ini munaslup untuk mengoreksi organisasi. Oke, tapi Ya, dampaknya sama-sama kita. dampaknya yang Dampak- diakibatkan. Dampaknya seperti disampaikan oleh Pak tadi siapa? Pak Iksan, Nurdin Nursi. Pak Iksanul sampaikan, ya udah, asal dia juga 2021 seperti ini. Ya, sekarang udah, berikan saja. Kita musyawarah aja dulu. Musyawarah dulu antara Pak Arsyad dengan Pak Ani. Supaya tidak berdampak kepada ekonomi masyarakat. Oke. Ya, oke, siap. Oke, saya mau ke Pak Danis ya. Terakhir Pak Danis, Ya. apakah kemudian mungkin bahwa kubu Arsyad mau membagi kekuasaan begitu ya dengan kubu Anindya Bakri, karena kemarin Pak Arsyad sudah berkuasa dari 2022 sampai 2024, sisa 2 tahun lagi. Jadi dari 2024 ke 2026 itu dibagi ke Pak Anin begitu. Ini demi menghindari resiko-resiko dan kerugian di sektor perekonomian kita dan dunia usaha kita. Pak Danis. Ya, jadi begini Mbak, mungkin atau tidak mungkin saya nggak tahu. Tapi memang ini kan ada satu pelanggaran hukum, kita luruskan. Tapi kalau misalnya di luar daripada munaslup ini, Pak Danis. Halo Pak Danis. Oke, tampaknya kita mengalami kendala komunikasi dengan Pak Danis. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Kita sudah dapat poinnya ya. Kita berharap bahwa mau atau tidak mau kan yang Oke. harus bernegosiasi adalah ketua umum. baik. Baik, Tentunya. oke, kita nanti menunggu negosiasi dan juga musyawarah antara kubu Arsyad Rashid dengan kubu Anindya Bakri, karena semakin lama konflik antara Kadin ini
bergulir begitu ya, akan semakin membahayakan ataupun merugikan dunia usaha kita, dan sekali lagi perekonomian Indonesia yang 2025 akan lebih sulit lagi. Sehingga kita harapkan tidak ada perebutan kekuasaan, bisa duduk bersama, semuanya dewasa, semuanya bisa menemukan titik temu yang sama-sama baik untuk perekonomian dan dunia usaha kita. Oke, terima kasih 3 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Saya selalu Bapak-bapak. Makasih Pak Iksan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Pak Dhani, Pak Mul.